Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hitung 1, 2, 3 XYZ. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan like video ini ya. Yuk belajar bersama untuk belajar. Hai adik-adik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar matematika SMP kelas 9. Nah, sebelumnya kita ke definisi dari bentuk akar sendiri. Bentuk akar itu kalian sering lihat lambangnya seperti ini. Atau ada yang seperti ini. Nah, sebenarnya ini cara pembacaannya seperti apa sih? Nah, yang bentuk pertama itu akar A. Dibacanya akar pangkat 2 dari A. Nah, 2-nya ada di mana? Sebenarnya penulisan bentuk ini aslinya seperti ini adik-adik. Akar pangkat 2 dari A. Nah, jika akar pangkat 2 itu biasanya tidak ditulis, jadi tetap di sini, tidak ada 2-nya. Itu artinya ada angka 2. Sama seperti gini, A pangkat 1 itu sama dengan A, satunya tidak ditulis. Ya, kalau perpangkatan itu pangkat 1 tidak ditulis. Tapi kalau dalam bentuk akar, itu akar pangkat 2, yang 2-nya itu tidak ditulis. Seperti itu. Tapi kalau pangkatnya selain 2, maka wajib ditulis. Nih, dilambangkan dengan N. Dibacanya akar pangkat N dari A. Akar pangkat N dari A itu sama dengan mencari angka yang dipangkatkan N akan menghasilkan A. Ingat ya, akar pangkat N dari A itu sama dengan mencari angka yang dipangkatkan N akan menghasilkan A. Contoh seperti ini. Jika ada bilangan 3, kemudian menjadi 9. Ini berarti 3 diapakan biar menjadi 9? Yaitu dikuadrat. Karena 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat itu sama dengan 9. Tapi kalau kita balik, 9 untuk menjadi 3 itu diapakan? Di akar kuadrat. Nih, tadi 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 9. Nah, sekarang kalau 9 kita jadikan 3, itu menjadi gini. Nah, akar kuadrat dari 9 atau sering ditulis akar 9 saja. Seperti itu, hasilnya adalah 3. Jadi sebenarnya bentuk akar itu adalah inverse atau kebalikan dari bentuk kuadrat. Akar pangkat 2 dari 9 itu artinya kita mencari bilangan. Cari bilangan nih, yang kalau dikuadratkan itu hasilnya sama dengan ini, yang di akar 9. Bilangan berapa itu yang dikuadratkan hasilnya 9? 3. Maka akar dari 9 itu sama dengan 3. Nah, catatannya seperti ini. Akar kuadrat dari setiap bilangan positif adalah bilangan positif juga. Jadi, misal ada akar dari 64. Nah, adik-adik harus hafal bentuk kuadrat 1 sampai dengan 10 atau 0 sampai dengan 10. Ya, sehingga tahu akar dari 64 itu sama dengan mencari bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya adalah 64. Bilangan berapa itu? Bilangan 8, betul. Contoh lagi, akar pangkat 2 atau pangkat 2-nya tidak perlu ditulis ya, dari 225. Maka hasilnya adalah berapa? Bilangan yang kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah 225. Bilangan berapa itu?
Ya, bilangan 15. Maka akar dari 25 itu sama dengan 15. Yang akar 64 tadi adalah 8. Seperti itu. Nah, bagi adik-adik yang lupa berapa hasil kuadrat, nah ada di sini. Kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan, akar A itu dibaca akar pangkat 2. Duanya tadi di mana? Duanya sebenarnya ada di sini, tapi jika akar pangkat 2 itu angka 2-nya tidak perlu ditulis. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa A pangkat N itu sama dengan B. Ya, misal tadi 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Maka akar dari 9 atau di sini akar pangkat 2. Angkat ya. Dari 9 itu sama dengan A. A-nya yang ini. Bilangan yang tadi dikuadratin. 3. Gitu. Jadi hanya inverse atau kebalikan dari bilangan kuadrat. Nah, kita ke contoh yang pertama. Akar pangkat 2 dari 784 adalah, nah berarti kita cari bilangan yang jika dikuadratkan itu hasilnya adalah 784. Bilangan berapa itu? Ya, betul. Hasilnya adalah 28. Nah, bagi adik-adik yang lupa bagaimana cara cepat untuk mencari hasil akar kuadrat, itu sudah dibahas di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Nomor 2, negatif akar dari 1156. Karena negatif ini di luar akar, maka harus kita tulis negatif. Akar dari 1156, artinya kita cari bilangan yang jika dikuadratkan itu hasilnya 1156. Bilangan berapa? Bilangan 34. Jadi negatif akar 1156 adalah negatif 34. Lanjut, akar dari 64x kuadrat sama dengan, maka kita harus mencari bilangan berapa yang jika dikuadratkan itu hasilnya adalah 64x kuadrat. Tentu saja 64 itu didapat dari 8 kuadrat. Kemudian X kuadrat didapat dari X dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 8X. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 6. Maka kita harus mencari bilangan berapa yang jika dikuadratkan itu menghasilkan 3 pangkat 6. Nah, kemarin adik-adik semuanya sudah belajar perpangkatan bilangan berpangkat jika dipangkatkan. Coba, bilangan berpangkat jika dipangkatkan itu pangkatnya dikali. Karena di sini basisnya 3, pasti di sini juga 3. Tinggal kita lihat pangkatnya. Ini pangkat 6 nih. Nih, di sini pangkat 6. Nah, berarti di sini harus pangkat berapa? Kalau di sini sudah ada 2. Berapa kali 2 yang hasilnya 6? 3. Maka hasil dari akar pangkat 2 dari 3 pangkat 6 adalah 3 pangkat 3. Yang bingung kok bisa 3? Iya, karena ketika 3 pangkat 3 kita kuadratkan itu hasilnya menjadi 3 pangkat 3 kali 2, 6. Lanjut ke nomor 5. Akar 64x kuadrat. Ini sama ya seperti contoh nomor 3, jadi kita lompat aja.
akar 81 X pangkat 8. Berarti kita harus mencari bilangan berapa yang jika dikuadratkan itu hasilnya adalah 81. X pangkat 8. 81 itu bentuk kuadrat dari 9, karena 9 kuadrat itu adalah 81. Kemudian di sini ada X pangkat 8. Nah, kalau ada bilangan berpangkat seperti ini, cara mencarinya adalah tulis dulu basisnya, X. Nah, pangkat berapa nih di sini? Biar hasilnya jadi 8. Di sini ada 2. Nah, berapa kali 2 yang hasilnya 8? 4. Maka hasilnya adalah 9X pangkat 4. Lanjut ke nomor 7. Akar dari A kuadrat B pangkat negatif 6. Kita cari bilangan yang jika dikuadratkan itu hasilnya adalah A kuadrat B pangkat negatif 6. Sama seperti tadi, kalau bentuknya itu pemangkatan, maka kita tulis dulu basisnya A dan B. Oke. A pangkat berapa? Yang jika dipangkatkan 2, itu hasilnya adalah 2. Loh, ini udah sama nih. Berarti di sini hanya cukup ditulis 1. Karena 1 kali 2 itu hasilnya adalah 2. Sekarang yang negatif 6 nih. B harus pangkat berapa? Jika dikuadratkan hasilnya jadi negatif 6. Berarti di sini ditulis negatif berapa kali berapa yang hasilnya negatif 6? Negatif 3. Maka hasilnya adalah A. B pangkat negatif 3. Soal nomor 8. Negatif 3 akar 4X kuadrat Y pangkat 6. Karena negatif 3 ini bukan di dalam akar, maka tinggal kita tulis aja negatif 3. Sekarang kita uraikan yang ada di dalam akar. Cari bilangan yang jika dikuadratkan itu hasilnya adalah 4X pangkat 2 Y pangkat 6. Yuk, bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasilnya 4? Jelas, 2. Kemudian ini ada bentuk kuadrat, X kuadrat dan Y pangkat 6. Berarti kita tulis dulu basisnya, X dan Y. Sekarang kita uraikan satu-satu. X pangkat berapa yang jika dikali itu hasilnya adalah 2. X pangkat berapa yang jika dikali 2 itu hasilnya adalah 2. Ya, X pangkat 1. Kemudian Y-nya, Y pangkat berapa yang jika dikali dengan 2, yang pangkatnya itu dikali dengan 2, hasilnya adalah 6. Berarti pangkat di sini adalah pangkat 3. Maka hasilnya itu negatif 3 kali 2X Y pangkat 3. Atau kalau kita kalikan, berarti negatif 3 kalikan 2. Jadi negatif 6X Y pangkat 3. Nah, lanjut ya, bagaimana kalau akar pangkatnya bukan akar pangkat 2 atau bukan akar kuadrat, tapi akar yang lain. Contohnya, ini ada akar pangkat 3 dari 729. Maka kita harus mencari bilangan berapa yang dipangkatkan 3, itu hasilnya adalah 729. Bilangannya jadi bilangan berapa? 9, betul. Berarti hasilnya adalah 9. Karena 9 pangkat 3 atau 9 kali 9 kali 9 itu hasilnya adalah 729. Nomor 10. Nah, kalau tadi akar pangkat 2 dari sebuah bilangan itu hasilnya selalu positif. Jika
karena suatu bilangan itu jika dikuadratkan hasilnya selalu positif, maka akar ini itu hasilnya juga selalu positif. Akar pangkat 2 dari suatu bilangan itu adalah positif juga. Nah, pengecualian untuk pangkat 3, pangkat 5 dan seterusnya itu boleh di dalam akarnya itu negatif. Akar pangkat 3 dari negatif 64, artinya bilangan berapa yang dipangkatkan dengan 3 itu hasilnya adalah negatif 64. Nah, jelas ya, di sini pasti bilangannya negatif. Kenapa? Karena negatif kali negatif kali negatif lagi, hasilnya adalah negatif. Ini pangkat 3 ya, jadi negatif kali negatif kali negatif, itu hasilnya negatif. Jadi di sini saya tulis negatif dulu. Kemudian berapa kali berapa yang hasilnya 64? Oh, ternyata 4 dikali dengan 4 dikali 4 itu hasilnya adalah 64. Oke, jadi seperti ini. Maka akar pangkat 3 dari negatif 64 adalah negatif 4. Lanjut, akar pangkat 3 dari 4 pangkat 6 itu berapa? Kita cari bilangan yang jika dipangkatkan 3 itu hasilnya adalah 4 pangkat 6. Coba kita cari, masih sama ya, karena di sini basisnya 4, ini bilangan berpangkat. Berarti kita tulis dulu basisnya. Nah, 4 pangkat berapa yang jika pangkatnya itu dikalikan dengan 3, hasilnya jadi 6. Oh, pangkat 2. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 2. Lanjut, akar dari 27 P pangkat 12. Kita cari bilangan yang jika dipangkatkan 3 itu hasilnya adalah 27. P pangkat 12. Kita lihat 27-nya. Berapa kali berapa yang hasilnya 27? Oh, 3. P pangkat 12. Kita tulis dulu P. Pangkatnya, pangkat berapa nih yang jika dikali dengan 3 hasilnya 12? Oh, ternyata 4. Jadi hasilnya 3 P pangkat 4. Untuk contoh nomor 13, akar pangkat 3 dari 27 A pangkat 9 B pangkat negatif 12. Masih sama, berarti dicari bilangan berapa yang jika dipangkatkan dengan 3 itu hasilnya adalah 27. A pangkat 9, B pangkat negatif 12. Coba kita lihat dari angka pertama. 27. Bilangan berapa jika dipangkatkan 3 hasilnya adalah 27? Jelas bilangan 3, karena 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Kemudian A pangkat 9, B pangkat negatif 12 adalah bilangan berpangkat, maka kita tulis dulu basisnya A, B. Oke, sekarang A-nya kita lihat nih. A pangkat berapa ya kira-kira jika dikalikan dengan 3 itu hasilnya adalah 9. Berapa kali berapa yang hasilnya 9? 3. Betul. B-nya juga sama. Bilangan berapa yang jika dikalikan dengan 3 hasilnya adalah negatif 12. Oh, ada negatifnya. Ini yang positif nih, berarti bilangan di sini pasti negatif. 12 bagi 3 itu adalah 4. Kalau masih bingung, coba diperhatikan. Ini negatif 4 dikali 3, hasilnya harus sama dengan yang ini. Negatif 12. Maka hasilnya adalah 3. A pangkat 3, B pangkat negatif 4. Lanjut ke contoh nomor 14. Ada 2 dikali akar pangkat 3 dari 8X pangkat 6, Y pangkat negatif 3, Z pangkat 18. Nah, ini ada bilangan yang di luar akar, maka kita tulis terlebih dahulu, 2. Kemudian yang ini, kita cari bilangan yang jika dipangkatkan dengan 3, nih,
Itu hasilnya adalah 8 X pangkat 6, Y pangkat negatif 3, Z pangkat 18. Kita cari dulu bilangan berapa yang jika dipangkatkan 3 hasilnya 8. Oh, berarti bilangan 2, karena 2 pangkat 3 itu 8. X pangkat 6, Y pangkat negatif 3, Z pangkat 18 itu adalah bilangan berpangkat semua. Maka kita tulis basisnya dulu, X, Y, Z. Nah, dimulai dari X-nya dulu. X pangkat berapa? Yang dipangkatkan dengan 3 hasilnya X pangkat 6. Atau bilangan berapa jika dikali dengan 3 hasilnya adalah 6. Ternyata bilangan 2. Y juga sama, Y pangkat berapa yang jika dikalikan dengan 3 hasilnya adalah negatif 3. Oh, negatif 1. Z juga sama, Z pangkat berapa yang jika dipangkatkan 3 hasilnya 18. Z pangkat 6, karena 6 kali 3 18. Maka hasilnya adalah 2 kali 2, X pangkat 2, Y pangkat negatif 1, Z pangkat 6. Atau kalau kita hitung kembali, maka menjadi 2 kali 2, 4, X pangkat 2, Y pangkat negatif 1, Z pangkat 6. Atau kalau kita akan jadikan bilangan ini menjadi bilangan berpangkat positif, maka menjadi 4. X kuadrat Z pangkat 6, Y-nya pangkat negatif 1, maka menjadi per Y pangkat 1, atau pangkat satunya tidak perlu ditulis. Nah, untuk nomor 15, coba kalian kerjakan sendiri ya. Oh iya, sebenarnya untuk mengerjakan soal-soal akar seperti ini ada caranya lagi, ada cara kedua, yaitu dengan cara bilangan berpangkat pecahan. Ada hubungannya antara bentuk akar dengan bentuk pangkat pecahan. Dan itu akan lebih memudahkan kalian dalam menghitung bentuk akar. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke adik-adik, demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.